Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kali ini, teman-teman para ahli surga semuanya, Kiai akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk membuka kembali surat An-Nisa ayat 101. Kita akan belajar bersama dan mengecek, mentasdik, mengcross-check kembali tentang sholat jamak atau qashar, yang saat ini pemraktekannya kita boleh melakukan sholat jamak atau qashar karena dalam perjalanan jauh. Kita mengamalkan penafsiran-penafsiran individual seseorang sehingga jaraknya ada yang 80 kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 90 kilometer, ada yang 85 sampai 110 kilometer. Dan itu benar berdasarkan isi kitab-kitab di luar Al-Quran sebagai persyaratan diperbolehkannya sholat jamak atau qashar. Jamak itu mengumpulkan dua sholat menjadi satu waktu. Qashar memendekkan jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Bahkan ada sholat jamak qashar, dikumpulkan jadi satu waktu plus dipendekkan jumlah rakaatnya yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Dan ini benar berdasarkan pengamalan dari kitab-kitab selain Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, Kiai mengajak teman-teman semua untuk membuka surat An-Nisa ayat 101. Kita buka bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Kita perhatikan terjemahannya. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu atau salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sekarang kita ambil intisari dari surat An-Nisa ayat 101 ini. Kalimat berita yang pertama, jika kamu bepergian di muka bumi. Informasi yang kedua, tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Kalimat ketiga, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Yang keempat, orang kafir itu musuh nyata bagimu. Ada 4 informasi yang tercatat yang bisa kita ambil sebagai intisari. Maka informasi yang pertama, jika kamu dalam bepergian, dalam perjalanan jauh, baik itu jauhnya 30 menit, ataupun 1 jam, ataupun 2 jam, ataupun 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan 10 jam, kata Allah, kamu tidaklah mengapa mengqashar sembahyangmu, tidak dosa mengqashar salatmu. Ada syarat yang kedua, jika kamu takut diserang orang kafir. Intisari jika takut diserang oleh orang-orang kafir, inilah menjadi syarat mutlak dari Allah. Kita boleh mengqashar salat. Dalam esensi yang lain, kita boleh menjamak salat kalau kita takut diserang oleh orang kafir. Kalau kita tidak takut diserang oleh orang kafir, maka para sahabat dan zaman Nabi dahulu melakukan salat atau sembahyang ketika perang. Dan ayat ini dari beberapa asbabun nuzul ini menjelaskan tentang ayat-ayat di masa peperangan Nabi. Maka Nabi tidak menyalahkan. Ada yang takut diserang oleh orang kafir, silahkan mengqashar salat, silahkan menjamak salat. Tapi bagi yang tidak takut diserang oleh orang kafir, tetap salat, yaitu salat sambil memegang senjata atau salat sambil berperang. Di ayat
102-nya. An-Nisa 102 menjelaskan tentang tata cara sholat sambil berperang. Lantas bagaimana dengan fakta yang terjadi sekarang? Dalam perjalanan jauh, bukan dalam keadaan berperang, tidak ada orang kafir yang akan menyerang kita. Apakah kita boleh melaksanakan sholat jamak atau qashar? Kita perhatikan kembali surat An-Nisa ayat 101 sebagai pernyataan Allah dan perbolehan Allah kita melaksanakan sholat qashar kalau kita takut diserang oleh orang kafir. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Orang kafir tidak ada yang menyerang pada saat ini. Ini bukan zaman peperangan. Maka, mari kita sama-sama membuka surat Al-Baqarah ayat 239. Teman-teman bisa membukanya di rumah, surat Al-Baqarah ayat 239, dan Kiai akan membacanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu takut bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian, apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau laksanakanlah salat sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi, kalau bukan dalam masa peperangan, tidak ada orang kafir, musuh Allah menyerang kita, maka kita salat sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Bagi yang berkendaraan roda 4, maka kita bisa singgah ke masjid. Bagi yang di atas perahu, kita bisa melaksanakan sholat di musola di atas perahu. Bukan menjamak, bukan pula mengqashar di atas perahu. Tetap melaksanakan sholat sesuai dengan rakaatnya masing-masing, sesuai dengan waktunya. Kalau kita maka sholatlah sambil duduk. Dan ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syarat salat jamak atau qashar yaitu di surat An-Nisa 101. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut diserang oleh orang kafir. Demikianlah teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran terbaru bagi kita semua. Silakan buka kembali dan pelajari kembali surat An-Nisa ayat 101 dan surat Al-Baqarah ayat 239 sebagai ayat mubayyinat, ayat mufassalat tentang pelaksanaan syarat salat qashar dan jamak. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Qur'an, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber pengetahuan, referensi ilmu yang akan kita baca, yang akan kita ingat, yang akan kita amalkan, dan akan kita sampaikan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.